Udah kerekam belum ya? Ini motor repo kotor banget, gue pengen nyuci. Oke, udah kerekam. Mana kunci motor gue ya? Bentar. FBI, open up! Ketemu ada di paling dalam, ternyata ketutupan. Oke, udah ngerekam. Jadi gue lagi rest dulu. Gue sekarang mau ngisi bensin. BTW tanggal 1 Mei ada perubahan harga, dan di sini harga bahan bakarnya mulai naik. Tapi nggak apa-apa karena di sini bensinnya itu murni, cuy. Gue suka cuy kalau di sini mah isinya. Isi V-Powernya 35.000 ya. Oke. Ada membernya? Oke, siap. Makasih ya, Kak. Maaf. Oke, ini Kak. Bentar. Tunai ya? Duitnya mana teh? Nah. Duitnya keselit. Oke, siap. Ya, makasih ya, Kak. Rekam. Oke, kita lanjut berangkat lagi. Sambil gua intro dulu ya, bentar ya. Ya, halo semuanya, selamat datang di Bariski Channel ya, dengan Bambang di sini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe Bariski Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gua makin semangat lagi kita road to 10k ya. Jadi gua sambil OTW, sekarang udah jam 9, mumpung hari libur. Tadi pagi kan gua habis jogging. Ya, biasa jogging di Sempur lah ya. Sambil hitung-hitung olahraga gitu guys, anjay, hitung-hitung olahraga dong. Jadi pembahasan kali ini gua mau ngebahas nih ya, setup motovlog untuk tahun 2024 yang biasa gua lakuin ya. Untuk setup motovlog tahun 2024 ini gua bakal bahas beberapa poin-poin aja ya, nggak usah banyak soalnya banyak banget yang udah dibahas oleh orang-orang, tapi ini untuk versi gua saja ya. Nah, untuk setup motovlog versi gua ya, yang membuat gua masih bertahan sampai sekarang, anjay, bertahan gak tuh, meskipun gua kadang semangat kadang kagak gitu. Nah, untuk setup motovlog gua ya, untuk yang pertama itu dari perhelman. Ya, untuk helm full face atau helm alpes sebenarnya sama aja, tinggal posisi selera aja untuk mountingnya, atau bisa pakai mounting yang clip yang di 3M itu, bisa pakai yang sekarang udah ada yang versi yang pakai tali itu kan, yang mounting hook yang pakai tali itu, yang strap. Nah, untuk setup gua itu pertama dari permountingan ya. Kalau mountingnya waktu itu gua pakai yang J-hook yang versi strap ya, yang mounting helmet strap itu yang pertama. Terus karena mounting strap yang pertama itu potong ya, karena jatuh waktu itu gua pernah jatuh guys, dan untungnya gak ada kamera itu di depan itu. Kalau di depan ada kamera sih wassalam gua. Nah, itu langsung gua ganti, jadi daripada beli lagi lah, mumpung ada J-hook dan dudukannya, gua tempelin tuh ya dudukan J-hook pakai 3M yang merek VHB ya guys.
Kenapa gua pakai yang VHB bukan pakai bawaan yang double tip yang ini, yang dari mountingnya? Karena sepengalaman gua, bawaan yang mounting itu lemah cuy untuk perekatnya gitu. Jadi cuman kuat beberapa hari doang, habis itu copot, atau kuat beberapa jam doang, habis itu copot. Nah itu gua nggak mau ngambil resiko, makanya yang double tip bawaannya itu gua cabut, gua ganti pakai yang 3M merek VHB gitu ya. Gua pakai 3M merek VHB, gua tempelin di helm. Tempelinnya itu posisinya merekat banget itu ya, pokoknya harus bener-bener merekat lah. Jadi ini gua 3M nya ini ada 2 lapis cuy. Biar apa? Biar merekatkan hampir seluruh yang ada di helm ini gitu ya. Soalnya kan kalau cuman 1 lapis doang, dia cuman kena tengahnya doang, pinggirnya enggak. Nah lapis keduanya itu, jadi gua yang pinggirnya aja, tengahnya enggak terlalu enggak terlalu ditebelin gitu. Jadi tengahnya tipis, samping kanan kirinya tebel. Nah itu direkatkan, jangan langsung dipakai. Saran gua, diamin dulu beberapa saat, bila perlu diamin selama seharian lah ya, biar bener-bener kering dan melekat. Setelah kering dan melekat baru tuh boleh dipakai gitu. Nah ini alhamdulillah selama 4 tahun ini mounting J-hook gua pakein 3M ini aman cuy, asli. Ini kan gua pakai helm ini terus ya, kayak TX Rocket terus ya selama 4 tahun berturut-turut tuh. Sama halnya ketika gua pakai helm Halpes waktu dulu pertama kali ngonten pakai helm Halpes itu, gua pakai helm Honda cuy. Pakai helm TRX yang legend itu, gua tempel di samping, gua pakai 3M merek VHB juga, sama itu kuat sampai sekarang. Dan bahkan itu helm udah jadi fosil guys. Udah siap-siap mau gua kiloin itu helm, soalnya udah gak ada bentuknya gitu ya, udah kotor banget, udah gimana lah gitu. Udahlah nanti gua kiloin aja gitu. Nah posisinya ketika pengeleman itu diusahakan permukaannya itu jangan sampai basah, jangan sampai kotor, harus benar-benar kering dan bersih. Nah itu membantu banget biar gak ada debu-debu yang menempel di lemnya gitu. Kalau ada debu nempel di lemnya, debunya keangkat, lemnya juga ikut keangkat, itu resikonya. Makanya banyak kejadian kamera jatuh dari helm, bahkan yang dari visor juga ada yang jatuh. Nah itu karena 3M nya itu kurang kuat, ditambah udah nggak kuat permukaannya itu pada saat lu tempelin itu kotor. Nah itu ya, ini untuk setup pertama untuk permontingan seperti itu saran gua ya. Nanti untuk lengkapnya bisa lihat aja lah di gambar-gambar yang gua sertakan sebelumnya gitu, tinggal gua balikin aja gitu. Ya. Nah terus untuk kamera ya, untuk kamera gua pakai Xiaomi Yicam Basic ya guys, Xiaomi Yicam Basic. Nah ini gua pakai Xiaomi Yicam Basic. Sebenarnya ini kamera sejuta umat motovlog. Kenapa gue bilang sejuta umat motovlog? Karena ini kamera udah murah, spare partnya banyak, dimodifikasinya gampang gitu ya. Untuk Yicam loh, ini baru Yicam guys, ini baru Yicam guys. Nah itu untuk kamera ya. Untuk yang kalau punya budget di kurang dari 1 juta tapi di atas 500.000 bisa ambil Yeelight ya, Yeelight ya. Atau bisa ngambil Discovery, atau enggak ngambil Brica B Pro, atau pakai yang di under 1 juta ya. Under 1 juta itu sekarang malah ada GoPro Hero 3 Plus gitu. Hero 3 Plus sekarang udah ada yang jual di bawah 1 juta gitu. Nah cuman antara B Pro, GoPro Hero 3 Plus sama Yicam dan Yeelight itu perbedaannya jauh banget. Untuk kasta tertingginya nih menurut gua masih dipegang oleh Yeelight. Kenapa dipegang oleh Yeelight? Meskipun dia spesifikasinya mirip Yicam yang basic ya, dia cuman mentok di 2K, tapi setidaknya dia ada stabilizernya guys. Dia cuma menang di stabilizer dan ada layarnya ya, layarnya udah seingat gua tuh udah layar sentuh. Beda dengan GoPro Hero 3 Plus yang yang spesifikasinya masih mirip-mirip sama Yicam, cuman bedanya dia lebih wide gitu. Kalau B Pro dia memang menang di warna, saturasi warnanya dia udah mateng kalau B Pro. Cuman kelemahannya itu ada di suara yang lumayan noisy banget lah. Pakai mic apapun tetap aja noise gitu kalau B Pro. Makanya saran gua kalau yang udah terlanjur pakai B Pro ya mending dimodifikasi lagi J-hook lagi. Dimodifikasi jack audionya ya, ganti dari yang 2,5 in ke 2,5 mm ke 3,5 mm. Itu sih saran gua. Itu sih kalau Yicam yang gua suka itu dia warnanya masih bisa di kita improvisasi lagi lah gitu ya. Jadi saturasinya bisa ditingkatkan secara editing ya, dari editing video saturasinya ditingkatkan, atau
apa cahaya brightness atau kontrasnya bisa kita tingkatkan, naik turunin, banyak lah pokoknya. Kalau Gcam menang di situ doang gitu, meskipun emang kalau hasil videonya dia agak kuning gitu ya, tapi masih bisa diminimalisir dengan editing yang bagus dan proper gitu ya. Dari Gcam itu Gcam, G-Lite gitu ya, itu dia tuh menangnya tuh modifikasinya gampang gitu ya, tinggal tambahin jack audio ke tukang mod mic udah jadi gitu ya. Kalau GoPro simple, dia versi simpelnya. Kenapa versi simpelnya? Udah mah dia kameranya itu dia wide ya, dia udah support mic eksternal dan bagus support mic eksternalnya gitu. Nah itu untuk kamera ya, kamera mangga tinggal disesuaikan. Tambahannya ini opsional aja ya, boleh ikutin boleh enggak. Gua untuk intercom nih, intercom yang gua pakai selama ini ya itu ada intercom BTS 3 dan EJAS V4 ya, V4 tuh ini udah gua pakai sekarang EJAS V4, karena EJAS V4 ini dia udah bisa partikel, jadi udah bisa ngevlog lagi intercoman bareng-bareng rame-rame tanpa harus ganti-gantian gitu ya. Jadi langsung aja gitu connect, waduh, jadi langsung aja connect gitu ya, langsung connect dan bisa lihat ini contohnya. Lanjutkan. Oke, satu dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah yang berarti buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Terima kasih juga sudah mengunjungi video ini walaupun tidak sengaja dan mungkin jempol kalian terbang. Apa sih? Belok kanan. Elah, kita ulang kan kok. Kalian di mana sih? Aku di belakangmu. Oh iya. Satu yang lagi di mana? Nggak tahu. Ya gua ketinggalan. Dia di depan dia. Depan dia. Ya gua ketinggalan. Gua putusin lo. Kayaknya lu berisik anjir. Kalian yang bikin berisik ya, bukan gua ya. Apa. Itu bener-bener rame banget dan gua suka untuk hasil suara dari EJAS V4 ini. Ditambah ini EJAS V4 ini untuk harga pasarannya lumayan tinggi, saking tingginya ini langka cuy. Orang kalau udah beli ini nggak akan dijual lagi cuy. Kenapa? Soalnya dia intercomnya itu udah ada radionya nih ya, udah ada radionya, support partikel 4 orang ya. Terus modifikasinya gampang gitu ya. Ini modifikasi dari intercom V4 jadi connect ke action cam-nya itu gampang banget. Cuman tambahin resistor sama disolder aja udah. Solder kabel jack mic. Udah itu langsung jadi gitu. Untuk tutorialnya banyak lah, teman-teman bisa lihat di channel-channel teman-teman yang lain yang mod intercom ya. Itu juga enak banget itu. Terus spare partnya juga untuk EJAS V4 ini untuk substitusinya banyak cuy. Bisa pakai V6, bisa pakai V6 Pro. Ya EJAS juga ya. Itu yang gue suka dari intercom EJAS. Kalau dari intercom BTS ya, sepengalaman gue intercom BTS itu dia suaranya lebih nendang, bassnya lebih dapet, apalagi untuk audionya itu lebih jernih gitu kalau untuk BTS 3. Cuman minusnya untuk BTS 3 itu untuk dimodifikasinya itu lumayan rumit cuy, lumayan rumit beneran dah. Makanya gua waktu jual butuh juga gua nggak nyesel amat gitu kalau gua jual BTS gitu. Soalnya dia tuh cuman menang di audio doang, jadi kalau buat dengar musik menang dia. Tapi kalau untuk intercoman ya, untuk intercom nih, untuk jadiin intercom itu kurang maksimal lah gitu, karena dia hanya bisa connect 2 orang doang gitu. Anjay, ayo Mang, gaskan Mang. Iya, cakep. Ya, TBR-nya ngantuk. Anjir. Ini yang pegel ya? Hah? Iya. 50 ya? Iya. Knalpotnya 1. Knalpotnya 1 anjir. Gak bisa lebih dari 2, maksimal aja 3, itu pun harus sesama BTS gitu ya. Kalau yang intercom yang lain dia udah langsung disconnect gitu. Jadi harus ada yang pakai mesh baru bisa connect bareng-bareng, lebih dari 3 orang, lebih dari 4 orang baru bisa connect ya. Ada rekomendasi gua satu lagi itu yang murah-murah ya. Untuk yang murah-murah bisa teman-teman ambil intercomnya itu Maxto cuy, Maxto M2.
Itu udah vertical mirip-mirip Aegis V4, cuman dia bisa 6 orang gitu. 6 orang bisa connect bareng-bareng. Ditambah dia bisa connect ke headset Bluetooth juga. Ya, dia bisa connect ke headset Bluetooth juga. Jadi kalau temen lu cuman punya headset Bluetooth, helm Bluetooth gitu, itu kalau ketemu Maxto itu masih connect tuh, jadi udah kayak intercoman gitu. Ya, itu enaknya Maxto ya, Maxto M2. Hanya itu sih kalau dari gua untuk setup motovlog gua gitu ya. Untuk helm nggak pilih sesuai dengan selera dan budget teman-teman. Gue bisa rekomendasikan ada NJS, ada KYT, ada NHK, ada RSV gitu ya. Helm full face ya, half face nya juga banyak juga kok gitu. Ada banyak lah gitu helm-helm, tinggal sesuaikan dengan selera dan kesukaan teman-teman lah ya. Yang penting helmnya itu gue nggak membatasi harus wajib full face, nggak membatasi. Selama lu punya keyakinan lu pengen konten motovlog gitu ya, helm apapun bisa jadi gitu ya, bisa jadi konten gitu ya. Kayak gua waktu itu pakai helm TRX Honda ya. Awal konten itu gua pakai helm Honda cuy. Beneran, gua pakai helm Honda, teman-teman gua pada pakai helm full face kayak TTC, terus pakai NHK apa tuh yang RX gitu tuh, lupa gua namanya NHK apa gitu. Terus udah rame banget. Terus ada yang pakai AGP, KBC gitu ya. Dengan gue waktu itu ngumpul pakai helm Honda cuy. Ya namanya juga konten gitu. Konten kreator, apapun harus dilakukan dengan nekat cuy. Kalau lu ngandelin, aduh gue belum pede nih, helm gue masih helm Honda nih, gue belum pede ngeblok, ya mau mulainya kapan gitu. Makanya lu nekat aja cuy, konten aja dulu gitu. Kayak gue ternyata udah 1 tahun konten waktu itu, masih 100 subscriber gitu gue. Ada rezeki dan pas banget ada yang cuci gudang, gue langsung ambil KYT Extra Rocket itu. Kan ada pilihan waktu itu 3 pas cuci gudang, cuman 2 helm yang harganya waktu itu 500 tapi dijual cuci gudang jadi 300, KYT juga ya. Itu udah pada laku semua, tinggal KYT Extra Rocket gitu ya. Nah, gue beli KYT Extra Rocket nih harganya 150.000 gitu. Setahun gue pakai. Terus tahun kedua langsung gue ganti visor gitu ya, sampai sekarang ini gue ganti visor. Ini visornya custom pakai visor NHK Thermic Noni ya. Sampai sekarang konten pede aja gitu, gue pakai helm KYT gitu. Di saat teman-teman udah pada helmnya bagus-bagus, gue masih pede aja pakai helm KYT gitu. Meskipun di rumah udah ada helm baru, tapi gue gak akan sepil, nanti aja ya gue sepilnya. Nah, jadi begitu untuk setup motovlog gue gitu. Kalau sarung tangan ya gue fungsional aja. Kalau gue ini karena sarung tangannya lagi dicuci, gue jadi nggak pakai sarung tangan guys. Sarung tangannya cuma 1. Gue waktu itu pakai sarung tangannya dari Kucai. Terus gue pakai sarung tangan yang murah waktu itu, yang beli 15.000. Itu aja sih kalau dari gue mah. Terus kalau untuk motor ya, yang penting namanya motovlog pasti kontennya pakai motor, nggak mungkin motovlog pakai mobil gitu. Motor apapun jangan minder ya, yang penting kita niat. Contohnya aja ini, gua aja pakai motor Evo ya, gua pede gitu parkir di samping, di tengah-tengah Ninja gitu, di tengah-tengah motor CBR 600 ya. Gua pede aja gitu, soalnya ya gua kan motovlog, gua ngontennya pakai motor kayak gitu ya. Jadi nggak usah malu lah ya. Ya gua ini nih ngonten pakai motor ini nih, memakai motor Vega gitu ya. Gua ngonten cuma pakai motor Supra gitu. Gua jangan salah, motor-motor kayak gitu tuh yang sebenarnya kalau lu pembawaannya bagus gitu ya, lu pasti langsung cepet naiknya gitu guys, asli dah. Itu aja, jadi jangan minder, jangan berkecil hati, apapun motornya jalanin aja tuh gitu ya kan, anjay ya. Nah jadi dari gue cukup sampai di sini. Ini mana tukang servis shopnya, Asan gua sih ini dah. Ini kan waktu itu gue servis shopnya di sini gitu. Nah jadi dari gue cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton. Like video ini jika anda suka, dislike aja kalau enggak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.